Berkah dalam anak-anak kelas 8. Hari ini kita kembali belajar tentang agama Katolik dan budi pekerti dalam materi Puncak Iman Kristiani. Jadi kita akan belajar tentang sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Mari kita segera mulai dengan berdoa terlebih dulu. Sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengasihi kami dengan cinta yang tak terbatas. Kami mohon terang dan bimbingan-Mu ya Bapa, agar dalam belajar hari ini kami mampu memahami pengorbanan Yesus Putra-Mu. Ajarlah kami untuk meneladan sikap Yesus dalam menghadapi penderitaan dan wafatnya demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, setiap orang pasti pernah mengalami suatu penderitaan, meskipun tingkat penderitaan itu berbeda-beda. Namun demikian, banyak orang mengalami penderitaan karena kesalahan mereka sendiri. Ada berbagai macam sikap seseorang dalam menghadapi penderitaan. Nah, kita akan bahas bagaimana sikap mereka nanti dalam pembelajaran ini. Kita awali dengan pewartaan Yesus terlebih dahulu. Pewartaan yang dilakukan Yesus selain menerima penerimaan juga menerima penolakan. Nah, pewartaan Yesus itu apa? Pewartaan yang Yesus lakukan adalah pewartaan kerajaan Allah demi keselamatan manusia. Lalu kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah ialah situasi yang menimbulkan kebahagiaan, sukacita, dan kedamaian. Di mana Allah meraja di situ anak-anak. Nah, dalam mewartakan kerajaan Allah, seperti kata Bunita tadi, mengalami dua hal. Ada yang menanggapi pewartaan itu dengan menerimanya, dan ada yang menolaknya. Siapa saja yang menerimanya dan siapa saja yang menolaknya? Yang menerima pewartaan Yesus adalah orang miskin dan sederhana. Lalu, para pendosa yang bertobat. Lalu, orang-orang sakit dan kaum wanita dan anak-anak. Ibu jelaskan satu persatu. Kenapa orang miskin dan sederhana yang menerima Yesus? Karena bagi mereka, Yesus adalah pembela dan penyelamat. Yesus adalah Mesias yang dinantikan untuk melakukan keadilan. Mereka rela meninggalkan segala-galanya untuk mengikuti Yesus. Lalu yang kedua, para pendosa yang bertobat. Kelompok yang menerima ini adalah kelompok para pelacur, pemungut cukai, karena mereka tidak layak hidup di tengah-tengah masyarakat Yahudi pada umumnya. Mereka dijauhi, mereka disingkirkan, mereka dikucilkan. Namun, Yesus berkenan untuk mendekati mereka, bergaul dengan mereka. Sikap Yesus inilah yang akhirnya membuat mereka mengerti akan kebaikan Allah. Lalu yang ketiga, orang-orang sakit. Mereka adalah orang-orang yang secara langsung merasakan kebahagiaan dan kegembiraan atas pewartaan Yesus, terlebih dengan mukjizat penyembuhan dari Yesus. Kedatangan Yesus membawa harapan baru bagi mereka yang sakit. Dengan cara itu, Yesus telah menunjukkan dirinya sebagai penyelamat. Lalu yang keempat, kaum wanita dan anak-anak. Tradisi Yahudi menempatkan wanita dan anak-anak sebagai masyarakat kaum kelas 2 yang tidak begitu dipedulikan. Keberadaannya karena masyarakat Yahudi laki-laki sebagai warga yang mendominasi. Tetapi Yesus justru hadir dan meninggikan derajat kaum wanita.
Yesus memuji persembahan janda miskin. Yesus mau menerima anak-anak dengan senang hati. Dengan demikian, mereka mendapatkan perhatian secara utuh dari Yesus. Sikap Yesus inilah yang membuat mereka mengikuti dan melayaninya. Lalu, siapa yang menolak? Yang menolak pewartaan Yesus ada para imam, ahli Taurat, orang-orang Farisi, penguasa, dan orang-orang kaya. Mengapa para imam dan ahli Taurat menolak? Karena mereka menganggap diri mereka yang paling tahu dan paling mengerti ajaran dan aturan-aturan suci. Dengan keras, Yesus mengkritik cara mereka. Maka kehadiran Yesus ini membuat mereka tidak suka, membuat para imam dan ahli Taurat kehilangan wibawa. Dan mereka merasa terancam oleh kehadiran Yesus. Lalu, kenapa orang-orang Farisi juga menolak? Kaum Farisi berusaha menjaga warisan dan jati diri Yahudi. Kehadiran Yesus dianggap akan merusak tatanan hidup sosial dan kemasyarakatan yang sudah mapan. Mereka mengecam sikap Yesus yang menyembuhkan pada hari Sabat dan membiarkan murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat. Sehingga mereka tidak menyukai Yesus. Lalu kenapa para penguasa juga menolak? Karena mereka merasa kedudukan, kehormatan dan kekuasaan mereka terancam dengan kehadiran Yesus. Lalu orang kaya dan mapan juga menolak. Karena kabar sukacita kerajaan Allah yang diwartakan Yesus sulit diterima oleh mereka. Kerajaan Allah itu kan harus memberanikan diri untuk meninggalkan segala-galanya, termasuk harta benda dan kekayaan. Sementara mereka tidak berani untuk meninggalkan itu dan mengikatkan diri pada harta kekayaannya. Itulah alasan orang-orang yang menerima dan menolak pewartaan Yesus. Nah, penderitaan memang tidak bisa lepas dari hidup manusia. Sikap dalam menanggapinya ada yang bersikap negatif dan ada yang bersikap positif. Kalau yang positif, orang-orang dalam menghadapi penderitaan akan tabah, akan sabar, akan tegar, dan senantiasa mendekatkan diri pada Tuhan. Sedangkan yang menanggapi secara negatif akan putus asa, menyalahkan Tuhan, menyalahkan diri sendiri, dan bersikap tidak adil. Kalau kalian termasuk yang mana ya? Lalu kita akan belajar peristiwa sebelum sengsara dan wafat Yesus. Sebelum sengsara, Yesus menyuruh para muridnya untuk mempersiapkan perjamuan malam terakhir atau perjamuan Paskah atau yang kita kenal sekarang dengan Kamis Putih. Nah, setelah perjamuan selesai, Yesus berdoa di Bukit Zaitun atau Taman Getsemani ditemani dengan 3 muridnya, Simon Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dalam peristiwa perjamuan malam terakhir itu, Yesus juga membasuh kaki para rasul. Hal ini memberikan keteladanan bagi kita supaya kita saling melayani satu dengan yang lain. Dan kenapa perjamuan malam itu dikatakan sebagai perjamuan Paskah? Karena mereka merayakan peristiwa keluarnya bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Ini diperingati oleh orang Yahudi sebagai hari raya Paskah. Lalu, tokoh-tokoh yang terlibat dalam kisah sengsara Yesus. Pontius Pilatus, seorang gubernur yang menjatuhi hukuman mati pada Yesus. Simon dari Kirene, yang membantu Yesus memanggul salib. Lalu Veronika, wanita yang membasuh wajah Yesus. Maria ibu Yesus, Maria Magdalena, dan Yohanes menemani Yesus sampai Gunung Golgota. Yusuf dari Arimatea yang menurunkan jenazah Yesus. Mari kita belajar dari sikap Yesus dalam menghadapi penderitaan. Yesus tetap tabah dalam menghadapi penderitaan. Selalu menyerahkan diri secara total pada Tuhan. Berani menghadapi resiko demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Yesus juga solider terhadap mereka yang miskin, menderita, dan tertindas. Bahkan sempat Yesus menghibur wanita-wanita yang menangisinya. Lalu apa makna sengsara dan wafat Yesus?
Maknanya adalah sebagai tanda kasih Yesus pada manusia. Meneladani Yesus yang berani berkorban bagi orang lain, terlebih yang miskin dan menderita. Doa jalan salib. Kalian pasti sudah pernah mendoakan jalan salib, kan? Lalu apa arti makna doa jalan salib? Maknanya adalah untuk mengenang sengsara dan wafat Yesus. Selanjutnya, setelah mengalami kesengsaraan dan wafat, 3 hari sesudahnya Yesus mengalami kebangkitan. Apa yang menjadi bukti kebangkitannya? 1. Batu penutup makam Yesus sudah terguling. Selanjutnya, berita malaikat bahwa Yesus sudah bangkit. Selanjutnya, Yesus menampakkan diri tidak hanya 1 kali, tetapi lebih dari 1 kali Yesus menampakkan diri. Lalu kain kafan Yesus tergeletak di lantai dan kain peluh sudah tergulung. Apa makna kebangkitannya? Maknanya adalah pembenaran dari Allah terhadap sabda dan karya Yesus. Yang kedua, mengajarkan pada kita untuk senantiasa bangkit dari kelemahan dan dosa, yakni meninggalkan cara hidup lama yang berdosa menuju hidup baru dengan peduli pada orang lain, bersemangat dan tidak putus asa, selalu bersyukur dan percaya pada Allah. Nah, anak-anak, setiap orang pasti pernah mengalami suatu penderitaan, meskipun tingkat penderitaan itu berbeda-beda. Namun demikian, banyak orang mengalami penderitaan karena kesalahan mereka sendiri. Ada berbagai macam sikap seseorang dalam menghadapi penderitaan. Nah, kita akan bahas bagaimana sikap mereka nanti dalam pembelajaran ini. Kita awali dengan pewartaan Yesus terlebih dahulu. Pewartaan yang dilakukan Yesus, selain menerima penerimaan, juga menerima penolakan. Nah, pewartaan Yesus itu apa? Pewartaan yang Yesus lakukan adalah pewartaan kerajaan Allah demi keselamatan manusia. Lalu kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah ialah situasi yang menimbulkan kebahagiaan, sukacita, dan kedamaian, di mana Allah meraja di situ, anak-anak.